Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara keluarga besar GPI LCD Magelang dimanapun saat ini berada. Mari sama-sama kita menyerukan revival secara bersama-sama. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Langsung saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 28 ayat 26. Amsal 28 ayat 26. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini dan lebih baik kita juga dapat menghafalnya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amsal 28 ayat 26 demikian bunyi firman Tuhan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, orang bebal. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita pun belajar tentang orang bebal. Siapa orang bebal? Bagaimana cara hidup orang bebal? Kembali lagi dalam Amsal pasal 28 ayat 26 ini disinggung tentang orang bebal dan orang bijak. Bapak Ibu Saudara, Kitab Amsal memang terdiri dari ayat-ayat yang merupakan cerminan bagi kehidupan kita setiap hari. Setiap gerak-gerak kita, setiap gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan di sepanjang hidup kita, semua ada cerminannya di dalam ayat-ayat kitab suci dalam kitab Amsal. Hari ini kita bercermin lagi tentang sikap atau pola hidup kita. Apakah saya, Bapak Ibu Saudara, termasuk orang bebal atau orang bijak? Namun kalau kita masih dua-duanya, mungkin kadang kita menjadi orang bijak, kadang kita menjadi orang bebal. Mari kita benahi yang tidak baik menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan berkata bahwa siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Puji Tuhan, di sini ada dua kategori orang. Yang pertama tentang orang bebal dan yang kedua adalah orang bijak ya. Bagian yang pertama, orang bebal adalah orang yang melebihi orang bodoh. Ternyata Bapak Ibu Saudara ya. Orang bebal itu adalah orang yang melebihi orang bodoh. Mengapa bodoh atau bebal? Ternyata bebal ini melebihi orang bodoh ya. Mengapa? Kita akan pelajari lebih lanjut. Meskipun orang bebal itu juga adalah bagian atau dapat disebut orang bodoh ya. Karena kebodohannya sehingga dia menjadi bebal. Bebal itu juga adalah bodoh tertinggi. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Luar biasa negatifnya maksud saya. Bahwa bebal itu bodoh tingkat tinggi. Nah, artinya bodoh Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dikategorikan bahwa orang-orang yang mungkin belum terpelajar dan mereka tidak tahu segala sesuatunya, mereka menjadi bodoh. Atau mungkin mereka tidak belajar. Orang bodoh adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Orang bodoh adalah orang yang tidak memiliki pengalaman karena belum belajar memahami banyak hal dalam kehidupannya sehingga mereka menjadi bodoh tentang hal apapun, menjadi tidak tahu dalam arti ya bahasa lebih halusnya lagi ya, mereka tidak menjadi tahu. Orang bebal juga dikatakan bahwa bebal itu lebih tinggi dari kebodohan atau tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang bodoh. Rupanya bebal ini lebih daripada orang bodoh Bapak Ibu Saudara. Karena orang bebal adalah orang yang sudah mendapatkan pengetahuan. Orang yang sudah mendapatkan didikan. Mungkin sudah diarahkan, sudah dididik, sudah dipimpin. Bahkan orang bebal ini juga mereka orang yang sudah mendapatkan pengajaran tentang kehidupan. Mendapatkan pengajaran tentang Tuhan. Mereka orang yang mengetahui kebenaran yang baik. Baik itu kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka adalah orang Kristen. Mereka juga mengetahui tentang kebenaran kehidupan secara di dalam bermasyarakat ya. Yaitu mengenal norma kehidupan di dalam bermasyarakat. Nah, puji Tuhan kita akan belajar bersama-sama tentang orang bebal supaya kita mengetahui apa saja yang termasuk dalam kategori orang bebal dalam sikap hidup kita setiap hari. Orang bebal meskipun tahu banyak hal, beda dengan orang bodoh, mereka belum belajar atau tidak terpelajar sehingga mereka menjadi bodoh, tidak tahu segala hal. Namun orang bebal ini orang yang sudah diberitahu, orang yang sudah dipimpin, orang yang sudah diarahkan, mendengarnya banyak, tapi bebal.
Artinya mereka mendengarkan, mereka melihat, mereka belajar, tapi tidak melakukan. Ini bahayanya Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita mendengarkan firman, sudah bertubi-tubi, berulang-ulang kita mendengarkan firman Tuhan, gitu tentang kebenaran. Tapi kita tidak melakukan, berarti kita termasuk yang mana? Segala sesuatu pengetahuan yang kita dapatkan, masukan baik, ajaran yang baik yang kita dapatkan, kalau kita tidak praktekkan, tidak lakukan, dikatakan orang bebal ya. Kita adalah orang bebal. Oleh karena itu, apapun yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita berusaha melakukannya. Jangan tunda, karena besok akan ada firman Tuhan yang baru. Amin. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang rajin menikmati, mengikuti renungan 79 yang selalu disiarkan. Sebelum datang renungan yang satu, mari kita bersama-sama melakukan setiap firman Tuhan yang kita sudah dengarkan sekarang. Karena besok kita akan diberkati dengan berkat yang berbeda melalui kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka dikatakan orang bebal itu lebih mengikuti ya, mereka lebih mengikuti pikiran atau keputusan kehendak diri sendiri. Meskipun sudah mendapatkan banyak hal masukan-masukan di dalam kehidupan mereka yang baik, tapi mereka akan kembali lebih melakukan keputusan diri sendiri. Nah, keputusan pribadi mereka. Oleh karena itu kita belajar ya, bukan orang bodoh, bukan orang bebal. Kita melompat keluar dari sikap hidup yang mencerminkan dan membuat kita menjadi tergolong orang bodoh atau orang bebal. Nah, orang bebal adalah orang yang percaya kepada hatinya sendiri. Firman Tuhan katakan tadi di dalam Amsal 28 ayat 26a. Orang bebal itu adalah orang yang percaya pada hatinya sendiri. Dan orang bebal ini Bapak Ibu Saudara, mereka juga percaya terhadap hikmat mereka sendiri, bukan hikmat yang datang dari Tuhan. Mereka juga dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan pertimbangan mereka sendiri. Dan segala sesuatu yang mereka capai itu adalah karena menurut mereka adalah sesuatu yang mereka capai karena kecakapan mereka, karena kekuatan mereka, karena kemampuan mereka sendiri. Dan juga karena kebenaran mereka sendiri ya. Dan mereka menuruti apa yang baik menurut dirinya sendiri, bukan karena Tuhan. Mereka akan mengesampaikan Tuhan dan mereka akan merasa bahwa keberhasilan mereka karena diri mereka sendiri. Nah, ini adalah orang bebal, orang yang tidak mengakui kelebihannya, pemberian Tuhan, tidak mengakui segala sesuatu yang dia miliki, baik harta benda, kekayaan, ya, kepintaran, keahlian dalam segala sesuatu, itu pemberian Tuhan. Oleh karena itu kita patut berhati-hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita menjadi tidak sombong atau membanggakan diri ketika kita memiliki kelebihan-kelebihan dalam hal-hal tertentu yang mungkin orang lain tidak dapat lakukan. Semua apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa perkatakan itu kita peroleh dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri ya, supaya kita tidak dapat menjadi bagian atau membanggakan diri seperti orang bebal yang selalu percaya kepada kehendak hati mereka sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua di sini tentang orang bijak ya. Dikatakan bahwa siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Berbeda kalau orang bebal yang mengikuti kehendak hati sendiri, mungkin ada pencapaian, ada keberhasilan, tapi mereka akan mengalami penghukuman karena mereka tidak mengakui Tuhan dalam hidup mereka, tidak melakukan sesuai dengan kebenaran. Kebenaran berkata ketika mereka melakukan pertimbangan berdasarkan pertimbangan diri sendiri, mereka akan lebih memilih apa yang baik menurut pertimbangan mereka, bukan apa menurut kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Nah, karena itu mereka mendapatkan penghukuman. Dikatakan orang yang berlaku dengan bijak akan selamat. Ya pasti Bapak Ibu Saudara ya. Karena orang bijak itu adalah orang yang mengikuti Tuhan. Orang bijak itu adalah orang yang hidupnya tidak percaya kepada diri sendiri. Meskipun mampu tapi tetap bersandar kepada Tuhan. Meskipun kaya tetapi tetap percaya kepada Tuhan, tidak bangga atau mengandalkan harta kekayaannya. Itulah orang bijak, hidupnya selalu bersandar kepada Tuhan dan bersandar kepada kekuatan Tuhan, bersandar kepada kemampuan Tuhan, bersandar kepada kehebatan Tuhan. Segala sesuatunya bersandar kepada Tuhan.
dan tidak bersandar kepada kekuatan diri mereka sendiri. Ini adalah ciri orang fasik. Oleh karena itu mari kita bercermin, apakah hari-hari kemarin kita terlalu bangga dengan pencapaian kita, dengan kehebatan kita ketika kita kuliah, mungkin kita berhasil, kita bekerja, mendapatkan upah yang banyak, lalu kita bangga. Atau mungkin kita melakukan segala sesuatu berhasil dan kita bangga. Tetapi mari Bapak Ibu, setinggi apapun keberhasilan kita, sebesar apapun pengaruh kita karena keberhasilan kita, tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap mengakui itu adalah kehebatan Tuhan yang kita miliki, yang datang dan kita peroleh dalam kehidupan kita. Orang bijak selalu rendah hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan orang bijak juga melangkah maju di dalam kekuatan Tuhan Allah sendiri, bukan atas kekuatan kehebatan mereka sendiri. Orang bijak juga selalu melangkah maju sesuai dengan janji-janji Tuhan, janji-janji firman-Nya. Mereka melangkah maju dan mengikuti bimbingan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam setiap tindakan kita ya, mungkin kita ingin melakukan segala sesuatu, tentu kita akan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Dan mungkin meskipun kita sangat baik dalam perencanaan, kita sudah merangkai segala sesuatu, saya akan melakukan ini dan itu. Tetapi mari tetap serahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kehebatan kita, kepandaian kita di dalam melakukan apapun dalam kehidupan kita. Tidak seperti orang bebal, selalu melangkah sesuai kata hati mereka, pengertian mereka sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Allah adalah Allah yang selalu menopang kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita berikan kehidupan kita memohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian tertentu, baik kesaksian mujizat dalam keluarga atau mungkin ingin menyampaikan pokok-pokok doa tertentu untuk pribadi, untuk keluarga, Bapak Ibu dapat menceritakan atau menyaksikan ya di dalam nomor WhatsApp 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang selalu memberikan kami cerminan akan kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan melakukan sesuai dengan ketetapan firman-Mu. Karena ketika kami tidak bercermin di dalam firman-Mu, maka akan banyak langkah-langkah kami yang tidak benar di hadapan-Mu. Oleh karena itu, bahwa kami menjadi umat-umat-Mu yang setia untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami melangkah di dalam kebenaran-Mu dan dapat menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memilih keluarga GEP LCD Magelang dan telah menetapkan supaya pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap supaya apa yang keluarga GEP LCD Magelang minta kepada Bapa dalam nama-Mu, Engkau berikan kepada keluarga GEP LCD Magelang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.